Terus, saya senang mengutip ayat ini ya. Coba saya minta tolong dibacakan oleh keras. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, apa makna tersirat dari sini? Ya, setiap kita dihadapkan pada ujian dan ujian. Ya. Ya. Kalau zaman dulu belum ada sistem pendidikan yang sistematis, ya, maka ujian demi ujian itu adalah realitas sehari-hari. Nah, zaman sekarang Anda enak. Begitu anak kelas 1 SD sudah ada kurikulumnya. Satu set. Kalau anak ini lolos, bisa menguasai materi ini, dia bisa naik kelas 2. Di kelas 2 ada standar lagi. Cara belajar menghitung, belajar biologi, belajar ilmu alam, segala macam. Ada standar-standar terus yang dibangun. Setiap tingkat dibangun terus. Ya. Ya. Jadi setiap ujian itu baru bisa menjadikan seseorang lulus, bertambah baik mutunya, ya, kalau dia sudah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu adalah perubahan pada dirinya. Ya. Jadi setelah ujian dan ujian, harapan kita semua setelah Anda jadi sarjana hukum atau bahkan S2 atau bahkan S3, tentunya semakin tinggi SS-nya, tentunya kalian harus lebih tekun dong. Bukan lawan kata tekun apa? Lawan kata tekun apa? Malas, apalagi? Tidak disiplin, apalagi? Bantu bos. Tidak teratur. 3 minimal. Cepat. Saya tambahkan, sekenanya, seadanya, sembarangan, semampunya, sembrono. Gitu. Ya, jadi ciri masyarakat tradisional dengan masyarakat modern itu adalah masyarakat tradisional duduk seadanya, makan seadanya, kerja semaunya. Kalau orang modern nggak bisa begitu lagi, harus ada ketekunan. Ya, jadi ujian demi ujian, tes after tes menghasilkan ketekunan. Kalau tes after tes dan orang itu berubah menjadi lebih tekun, pasti hasilnya adalah buah yang matang. Ya, jadi jangan kalian bermimpi bahwa kalian menjadi advokat, jadi notaris, segala macam atribut-atribut tanpa lolos ujian demi ujian. Ya, coba. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, berikanlah semuanya itu. Ya. Cita-cita dasar manusia yang sehat itu semua adalah menuju kepada kemuliaan. Ya. Agama apapun mengajarkan untuk mengejar kemuliaan. Sekolah pun mengajarkan kepada kemuliaan. Tetapi mengapa profesi hukum kita atributnya mulia, hakim mulia, advokat mulia, tapi mengapa perilakunya kalau menurut dia banyak yang nista, tidak jarang memperlakukan dirinya? Anda bisa jelaskan nggak kenapa sebabnya? Mengapa ada kontradiksi? Dia mengejar kemuliaan kok dengan atribut jaksanya, dengan atribut hakimnya, tapi mengapa yang dia lakukan adalah penistaan? Karena dia nggak punya integritas diri. Karena dia tidak punya integritas diri. Kalau saya mungkin secara sederhana karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya semasa sekolah. Tes after tes tidak dia lalui. Kalau tes after tes dia lalui,
terbentuk jati diri ketekunan, sikap tekun, pasti buahnya matang. Nah, kalau kalian lihat orang-orang yang sering kejeblos, memalang, panitera, selalu alasannya apa? Anak gua butuh penghasilan. Artinya apa? Si panitera itu sebetulnya sedang bilang, saya tidak memiliki kemampuan menghasilkan uang seperti yang diminta oleh anak saya, makanya saya harus mengutip uang dari Anda. Atau panitera itu hendak berkata, saya nggak mampu jadi entrepreneur, saya mampunya cuma jadi panitera, dan syukur saya diterima, dan karena diterima saya bisa meminta uang. Coba kalau dia dikeluarkan dari panitera, dia akan merasakan susahnya jadi tukang bakso. Satu hari laku 100 mangkok, satu mangkok untungnya cuma 2.000. Nah, silakan dikaliin dibanding penghasilan panitera dengan cara memalang. Nah, lebih terhormat tukang bakso kan, walaupun secara profesi mereka informal. Gitu. Ya, artinya apa? Orang yang tidak lulus tes after tes tidak tekun. Orang yang tidak tekun tapi kalau ditaruh di tempat-tempat kunci, mereka menjadi merusak. Jadi kuncinya adalah kalau kapasitas orang itu tepat pada posisi yang diberikan oleh undang-undang, pasti hasilnya bagus. Ya, minggu lalu saya ke Bali, kebetulan ada urusan ke PN dan pasar. Ya, coba kalian cermati gambar ini. Berikan saya minimal 10 kata sifat atau sikap yang digambarkan oleh para penari Bali ini. Ya, sekali lagi saya tekankan pada sikap. Coba yang di belakang dulu. 3 sikap dulu. Bayangkan untuk menjadi penari Bali untuk posisi seperti ini, sikap-sikap apa yang harus dimiliki sejak awal? Ketekunan. Keberanian. Apa? Keberanian. Kenapa berani? Berani harus tampil di depan banyak orang. Oke. Apa lagi? Rajin. Kerajinan. Kenapa harus rajin? Harus rajin lagi yang biar bisa menari. Oh gitu. Memang susah nggak sih berpose seperti itu? Non susah nggak? Susah nggak? Hah? Susah. How long do you think to be able? Ada orang Bali. Hah? Ada orang Bali pesertanya. Boleh nanti saya kasih orang Bali. How long do you think for you to master this skill? Iya, berapa? You name it. Mana orang Bali mana? Ah, oke. Kebetulan dia belum bilang, belum ngomong nih. Berapa lama dan sikap apa yang harus dimiliki? 3 atribut sikap. Dan kenapa? Jadi harus ekspresif, tekun, percaya diri, dan juga takut akan Tuhan. Itu juga. Soalnya di situ ada yang junjung persembahan itu kan memang agama. Jadi itu persembahan ketika mereka mau beribadah, mereka bawa sesajen itu. Jadi ya itu juga pasti takut akan Tuhan. Maksudnya Tuhan yang dia percaya gitu loh. Terus ketegasan ya karena setiap gerakan itu tegas. Terus percaya diri ya dia harus percaya dia bisa mengekspresikan itu, melakukan itu, mengerjakan itu, dan disiplin karena setiap latihan-latihan dan setiap gerakan itu ada pola-polanya. Jadi harus disiplin. Very good. Ada yang mau tambahkan lagi nggak? Atribut apa yang harus dimiliki? Sikap apa yang harus dimiliki? Yuk saya kasih 5 juta, belajar sebulan bisa nggak niruin gaya ini? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Harus benar-benar menjadi passionnya dia untuk mau nanti diri gitu. Menjadi apa? Menjadi satu gaya ini yang sudah menyatu dengan dia, cintanya dia terhadap ini. Jadi advokat bisa nggak separuh-separuh? Bisa. Jadi dosen bisa nggak separuh-separuh? Bisa
sih, tapi jadi dosen nggak jelas. Dosen nggak jelas itu gimana menurut Anda? Kayak gimana? Ngajarnya juga ngulangin itu aja, pun ceritakan pengalaman pribadinya aja, sekembalinya. Ya, jadi profesi yang kelihatan sederhana seperti ini juga membutuhkan sikap. Tuh. Ya. Tahu nggak kalian? Sikap penari ini bayarannya rendah. Ya, kebetulan minggu lalu saya ke Denpasar, sisa waktu saya nginep di Ubud. Saya tinggal di losmen punya orang lokal. Terus malamnya saya dibawa ke itu melihat tari legong. Yang nonton cuma ada sekitar paling cuma 15 sampai 18 orang. Ada orang Jepang, ada orang bule, nonton semua. Oh, yang pegang gong-gongnya itu apa? Gong atau apa namanya? Apa sih namanya, saya nggak tahu tuh. Itu satu renceng itu bisa ada sekitar 10 atau 12 orang. Lalu yang nari itu silih berganti bisa ada 13 atau 15 orang. Kalian bisa bayangkan ya, tiketnya itu hanya 100.000, yang hadir 15 orang, berarti revenue-nya berapa? 1,5 juta. Dia harus bayar sewa tempat, ada lightingnya, ada lampunya, kebersihannya, buat apa, cleaning service-nya, terus ngebayarin sekian belas orang, ada 25 orang tuh dari yang tok-tok semua. Kalian bisa bayangkan nggak effort yang mereka lakukan dan bayaran mereka? Kalian mau nggak lakukan itu? Begitu kerja di LBH misalnya, how much do you think you will earn the money? Nah, kalau sudah menjadi passion, sikap, ada tekad, atau mungkin dengan iman, mereka pasti mengerjakannya dengan iman kan? Hasilnya manis. Misalnya, Bali itu anggaran wisata yang paling gede di Indonesia. Mungkin Lombok tuh cemburu sama si Bali. Kenapa? Anggaran APBN-nya besar sekali untuk penyelenggaraan wisata. Tapi di sisi lain revenue mereka bagi APBN juga besar. Kenapa? Karena ini peran orang-orang ini. Nah, harusnya kalau kalian jadi ahli hukum, kalian mulai merekayasa sebuah usulan aturan publik bagaimana melindungi profesi ini. Artinya apa? Kalau ada standarisasi orang-orang ini, kalau mereka lulus ujian skill tertentu, mereka harus dapatnya insentif tiap bulan. Ada nggak ada kerjaan, harusnya mereka dapat insentif dong. Kenapa? Karena kalau Bali nggak ada orang-orang seperti ini, daya tariknya nggak ada atau sedikit. Nah, itulah sebetulnya tugas ahli hukum publik, memikirkan bagaimana membuat sustainabilitas, keberlangsungan sebuah organisasi. Nangkap maksud saya? Ya, supir taksi, hotel, segala macam profesi di dalam hotel itu sendiri, itu semua mendapat keuntungan, mendapat manfaat. Coba dibandingkan sama daerah-daerah lain, misalnya dari Kulon Progo atau apa tuh daerah Bantul sana tuh, nyari air aja susah. Dibanding Bali, cuma lulus SMA sudah bisa narik Avanza, putar-putar satu hari dapat 200.000, 150.000. Satu bulan dikalikan berapa? 2 juta, 3 juta. Fungsi ahli hukum adalah mengkritisi ketimpangan. Mereka-mereka ini profesi yang sangat menarik wisatawan. Profesi ini harus dilindungi melalui mekanisme fiskal. Ya. Wisatawan masuk, belanja di hotel, hotel di sana mereka ngecas $200, $300, 3 juta atau kamar. Hotel-hotel itu semua harusnya bisa diorganisasikan, dipungut iuran, digunakan untuk mensejahterakan mereka, betul kan? Karena mereka lah yang menjadikan daya tarik. Kalau nggak ada mereka, atau mereka malas mogok kerja, tukang ukir kayu segala macam di Ubud itu banyak ahli-ahli itu.
Kalau profesi itu nggak ada semua, kalau Raja Ubud dulu nggak kepikiran mengembangkan profesi ukiran, Bali nggak akan seterkenal ini. Nah, jadi bisnis-bisnis yang revenue-nya tinggi seperti hotel atau penerbangan harusnya bisa dipungut iuran. Nah, tugas ALIUKU memikirkan hal itu supaya sustainabilitas organisasi terjaga. Setuju? Saya kira udah dulu ya. Oke. Terima kasih. Untuk sesi ini tidak ada slide, tapi ada makalah yang sudah dibagikan. Kami serahkan kepada Bang Daniel Panjaitan. Makalahnya sudah semua pegang ya. Saya berasal dari Pematang Siantar. Ayah Siantar, kau Siantar? Bagus. Marga apa kau? Kamu berapa? Majunta. Istri saya Pasaribu, anak saya 2, masih SMP kelas 8, sama SD kelas 5. Saya lulus SMA tahun 87, terus kuliah 88 di Fakultas Hukum UI, baru kemudian masuk di Menwa, terus lulus setelah 5 tahun. Lulus setelah 5 tahun baru bekerja di LBH Jakarta selama 12 tahun. Selama 12 tahun kemudian 5 tahun berikut saya sebagai advokat bertugas juga sebagai Dewan Kehormatan Advokat Jakarta dulu untuk menangani advokat-advokat yang bandel di seluruh Indonesia. Baru kemudian tahun 2011 2012 kemarin saya diterima menjadi hakim ad hoc tipikor. Saya di Bandung. Kalau ada yang perlu dokumen atau apa di Bandung, hubungi saya saja. Khususnya yang perkara tipikor ya. Kalau mau membuat skripsi atau mau membuat mudkor atau mau membuat apa saja, saya akan siap membantu. Dokumen, tapi bukan putusan di awal ya. Jangan sampai salah. Nah itu. Jadi kurang lebih saya akan melihat ini gara-gara saya jadi hakim makanya pakai kacamata. Dari Siantar nggak pernah pakai kacamata orang. Gara-gara hakim lah saya makanya jadi pakai kacamata. Ini salah satu hal-hal yang negatif buat saya ini. Ya selama saya di LBH bekerja nggak pernah pakai kacamata, mau uji kacamata juga nggak pernah. Nah, jadi ini hal yang buruk buat saya. Artinya kan mata saya jadi rusak gara-gara jadi hakim itu kan. Yang harus membaca dokumen banyak lah kan. Nah itu. Saya hakim ad hoc untuk waktu 5 tahun. Jadi ini kan baru 2,5 tahun kan. 2,5 tahun lagi nanti dikontrak sampai 5 tahun. Kemudian nanti setelah itu ada kesempatan untuk dikontrak lagi 5 tahun lagi. Jadi hanya 2 periode, jadi 10 tahun. Oke, saya hanya men-sharingkan kondisi penegakan hukum, bagaimana signifikansinya, hubungannya, keterkaitannya, panggilan saya buat teman-teman ini nanti semua mau jadi hakim atau mau jadi advokat atau mau jadi apa. Ini salah satu gambaran dari sudut pandang saya sebagai hakim ad hoc tipikor. Tahu kan maksudnya ad hoc kan? Sementara. Jadi paling lama saya itu hanya 5 tahun. Saya nanti kalau tidak berkenan saya akan kembali menjadi advokat. Bisa diperpanjang juga 5 tahun lagi. Nanti rencana saya kalau mau diperpanjang akan bikin syarat supaya pindah ke Medan. Saya mau jadi hakim ad hoc tipikor di Medan. Mau bantuin masukin penjara siapa yang jahat-jahat di Medan. Iyalah, yang jahat lah, jangan yang tidak jahat. Terus kemudian apa kesulitan dan tantangan? Ya itu nanti yang saya gambarkan. Terus juga memberikan masukan. Kalau ada yang terima nanti silakan hubungi saya akan bantu. Saya mengutip di sini sebagai acuan buat diskusi kita ya dari
mantan Eporus KBP, Dr. S.A. Nababan. Dari bukunya, dia bilang, bila kita mengamati kesaksian keempat kitab Injil dalam Perjanjian Baru, kita dapat mencatat hal berikut. Pada mulanya Yesus bekerja, selain berkhotbah dan mengajar, ya, dia juga memberikan banyak sekali mukjizat dalam aneka bentuk. Fungsi mukjizat ini adalah untuk membantu para pendengar agar mereka percaya. Jadi bukan cuma diajar, dikasih mukjizat. Sekarang kalau teman-teman masih percaya itu pasti bisa terjadi kan? Ada bantuan, ada mukjizat. Buat saya mukjizat buat saya tuh nggak pernah saya kepikiran sekolah ke luar negeri. Padahal saya dapat beasiswa dari Fulbright, dari Kedutaan Amerika, sekolah di Chicago. Bapak saya hanya guru SPG yang di Santa, kalau tahu kalian. Mama saya pedagang yang di samping penjara itu. Jadi buat saya itu mukjizat. Selama saya kerja di LBH, dapat kesempatan beasiswa mahal itu loh, tak terhitung itu. Saya sampai kos di samping yang di samping apa itu, danau itu, gedung tertinggi di itu, hampir tertinggi lah di Chicago. Nah itu buat saya mukjizat, karena ketekunan mungkin ya, karena Tuhan melihat bahwa ini Daniel Panjaitan ini udah, nah begitulah. Karena dikasih kesempatan mendapatkan beasiswa Fulbright. Saya nggak pinter-pinter, IPK saya nggak sampai 2,5, saya lulus 2,2. Nilai saya cuma filsafat hukum. Nggak ada, mana mungkin dapat beasiswa, apalagi Kedutaan Amerika lagi, Fulbright. Tak mungkin, makanya tapi karena Tuhan memberikan mukjizat buat saya, itu buat saya ya. Saya nggak tahu kalian bagaimana mukjizat, nanti alami sendiri. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun Yesus bekerja. Lambat laun dia mengurangi mukjizatnya. Dia juga mencek apakah iman para pengikutnya tersebut bertumbuh. Ingat tuh, iman kepercayaan kita dicek sama Tuhan. Hati-hati kalian. Saya bekerja di LBH 12 tahun hanya mendapat dulu selama setahun 7.000 satu hari. Bayangin, apa mungkin menabung? Boro-boro makan aja 3 kali sehari nggak cukup. Selama setahun, tahun 94 setelah saya tamat. Kemudian digaji hanya 1.300.000. Tuh, nggak mungkin cukup. Jadi Tuhan Yesus melihat muridnya, melihat anak-anak kita, bagaimana iman kalian diuji, bertumbuh atau tidak. Jadi harus kita percaya juga ada mukjizat. Bukan hanya sekedar tadi yang ditarakan oleh iming, manajemen semua ya kan. Itu juga harus lebih profesional. Tapi ingat ada yang lebih kuasa dari itu. Oke? Umpamanya nih, dalam suatu pelayaran pada tahu kan, di Danau Galilea. Waktu itu angin ribut mengamuk sehingga perahu mereka itu ditembus gelombang. Para murid ketakutan sedang Yesus sendiri tidur. Kalian udah tahu kan kalau misalnya ombak pasti goyang-goyang kan? Yesus tidur sengaja kuasa untuk menguji. Bener loh. Ternyata waktu terjawab teriakan, dia mengatakan, mengapa kamu takut? Kalau istilah orang Batak, goblok kali kau, diam aja kau sini. Kan gitu. Kamu yang kurang percaya. Lihat tuh, langsung masukkan ke dia kan? Apa intinya? Dengan pertanyaan ini Yesus mengungkapkan harapannya bahwa sudah seyogianya para murid cukup percaya kepadanya. Justru di tengah mara bahaya hidup. Ya itulah. Justru dalam keadaan kondisi yang sekarang lah, begitu beratnya kita menegakkan hukum, teman-teman ini dipersiapkan. Nah, buat saya sangat senang sekali Pak Daniel Ginting bersedia membantu teman-teman di sini. Dia sangat berharga loh ini. Itu hitungannya konsultasinya berapa $1,000 per jam. Bener tuh kalian, ini mukjizat buat kalian ini teman-teman ini. Bener, jangan ketawa, terima dengan baik.
Kalian nggak tahu berapa ribu dolar per jam, berapa jam sudah dia di sini. Kalau nggak percaya coba nanti lihat di kantornya, ya. Itu banyak sekali mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita. Cuman kita kadang-kadang lalai. Nah, inilah hati-hati teman-teman. Mengungkapkan harapannya bahwa sudah seyogianya, ya, tadi sudah ya. Kenyataannya mereka masih ketakutan. Suatu pertanda dari iman yang belum bertumbuh menuju kedewasaan. Dalam kesempatan itu Yesus masih melakukan mujizat. Dia menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Jelas kan? Sudah sekian tahun mereka ikut Yesus, masih takut kan? Sedangkan Yesus dia tidur. Tuh, dibuktikan masih ada lagi mujizat. Stop angin ya. Oh, itu kan benar-benar. Jadi kita harus belajar terus, tidak pernah berhenti belajar, walaupun dalam pekerjaan apapun. Tapi supaya lebih fokus strategis, teman-teman ini diundang ke sini supaya lebih mendalami, jangan terlalu lambat. Kami ini kan yang terlambat, apalagi saya terlambat. Bayangin 12 tahun di LBH, apa nggak begitu lama itu, dengan gaji yang kecil, makanya terlambat saya. Nah, sekarang baru tua anaknya, masih kecil-kecil lagi kan, sudah umur 45, terlambat. Makanya ini sharing kepada kalian teman-teman ini supaya lebih cepat, lebih hebat lagi daripada yang sudah agak terlambat nih. Keretanya perlu dinaiki jadi ekspres, pakai AC ya. Terus kemudian kita masuk ke sharing kondisi penegakan. Itu yang ada sedikit beberapa lagi poin-poin menjadi patokan buat teman-teman semua, yang saya yakini, yang saya percayai ya. Ada banyak kasus kondisi hukum ya, saya nggak tahu saya apa, hanya satu saja saya menginginkan teman-teman bisa menyebutkan, tidak, bukan orang yang saya pilih nanti, bisa menyebutkan tidak kasus apa tentang Tejo Cahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Sebagai teman-teman ini yang sudah semester 5, semester 6 membaca koran, televisi, dan dengar isu-isu, bisa nggak tidak teman-teman merumuskan apa permasalahannya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung? Minimal kalian bisa ceritalah ke mama kalian, ke anak atau ke pacar lah yang bukan hukum. Coba satu orang, saya tunjuk, saya yang pilih. Tolong angkat tangan, siapa yang bisa? Yang paham. Itulah, dan harus nilai kepekaan sosial, itu yang selanjutnya tuh saya masukin. Nggak ada kan, kelihatan? Padahal wakil ketua pengadilan loh, wakil ketua saya pengadilan Bandung. Apa permasalahannya? Jangan cuma baca televisi kalian tuh orang-orang hukum, mestinya baca koran lebih lagi dalam. Apa sih permasalahannya? Apa karena dia mencuri atau memperkosa atau membunuh? Coba angkat tangan, ada angkat tangan nggak? Ada angkat tangan. Apa permasalahan intinya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ditangkap KPK? Mana nih kalian? Jangan sampai berdiri aku. Nanti aku tunjuk nanti kalian satu-satu. Jangan yang aku yang mau menunjuk. Mana nih? Ya inilah, ya. Saya ambil contoh yang paling baru itu dan paling tinggi posisinya sekarang. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ditangkap KPK di kantornya ya, selalai. Dia orang Bandung, nggak mau aku nunjuk dia. Di kantornya ditangkap, dicokok sama KPK. Masa kalian nggak ini? Nggak bisa menceritakan sama pacarnya kayak apa? Gara-gara apa itu? Ah, kau cuma kuliah aja kau bunuh. Gimana itu? Itulah makanya nilai kepekaan
dibilang oleh siapa nih yang apa nih? Diskusi, perhatian publik karena ketidakadilan yang terbesit guna menguji keterlibatan peserta atas nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kehidupan itu memang sekolah paling sulit. Murid tidak pernah tahu apakah masih mampu mengatasi ujian berikutnya. Mereka tidak bisa menipu diri sendiri. Soal ujian hidup yang mereka hadapi berbeda dengan soal ujian orang lain. Jadi setiap hari kalau kita orang hukum, coba dengar, dia ditangkap karena menerima suap. Kenapa dia disuap? Karena pekerjaannya hakim dan dia mengadili perkara yang tidak sesuai dengan faktanya, jadi kan begitu. Gampangnya kalau mau menerangkan kepada pacar yang misalnya insinyur kan nggak paham dia korupsi apa. Nah itu teman-teman harus peka. Besok-besok ada yang ketangkap, coba baca koran. Masa sih nggak pada baca koran? Atau nggak koran? Televisi lah. Atau nggak televisi lebih khusus lagi, TV One. Apa itu? Indonesian Lawyers Club. Pada nonton nggak? Wah ini, dan jangan takut dong. Masa ini nggak ada komunikasi ini? Itulah, saya tes saja satu. Makanya lebih peka rasa keadilannya. Atau kau adik